Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah ibadah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita semuanya memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat sehat wal afiah. Semoga seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga firdausil a'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya selaku khatib ingin mengingatkan diri saya dan siapapun yang mendengarkan khutbah Jumat kali ini, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang benar, kita akan senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah, melaksanakan amal-amal saleh dan menebar manfaat bagi siapapun orangnya yang ada di sekitar kita, bahkan semangat menebarkan rahmat Islam ke seluruh penjuru bumi. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan ini menjadi fasilitas bersama bagi kita semuanya untuk merawat Islam, merawat iman, dan terus menumbuhkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak semuanya mentadabburi surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah tidaklah akan liyu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta fihim, sedang engkau wahai Muhammad fihim, ada bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya
ada dua kunci. Ketika kunci itu dipegang erat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kunci itu? Yang pertama adalah wa anta fihim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah umatnya, masih ada di tengah-tengah para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat jauh berbeda karakternya dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka untuk mengazab kaumnya, maka seketika itu kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Lihat bagaimana kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, semua mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala padahal nabinya masih ada. Akan tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat menyayangi umatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berdakwah ke Taif, kemudian orang-orang Taif menyambutnya dengan lemparan batu, caci maki dan segala macam sampai berlumuran darah di tubuhnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya, wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau inginkan dengan orang-orang Taif ini? Apakah aku akan hancurkan mereka? Apakah aku akan berikan kepada mereka longsor gunung? Apa yang engkau inginkan? Apa yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keluar hanya Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya Islam. Dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan bagaimana Taif di kemudian hari banyak para sahabat yang sangat luar biasa yang berasal dari Taif. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, maka haram azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada daerah itu, kepada kaum itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tengah-tengah kita, bahkan 1400 tahun lebih sudah tiada di tengah-tengah umatnya. Artinya apa? Penolak bala itu sudah tidak ada satu. Apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang, tidak akan mengazab satu kaum, tidak akan mengazab satu tempat, satu daerah, bahkan satu negara, wa hum yastaghfirun, ketika mereka semuanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar harus menjadi pegangan kita semuanya. Sesibuk apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan pernah melupakan membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa seperti itu? Karena semua kita tidak akan bisa lepas dari dosa. Pasti semua kita pernah melakukan dosa, bahkan banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan jika kita lihat setelah sholat pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat yang pertama kali diucapkan oleh kita orang-orang yang sudah selesai melaksanakan sholat setelah assalamualaikum, assalamualaikum, yaitu baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukankah sholat itu sebuah ketaatan? Iya betul, sholat sebuah ketaatan. Akan tetapi terkadang sambil sholat pun kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil sholat pun kita ingat ini dan itu. Bukankah itu sebuah dosa karena ketidaksempurnaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua kita pasti akan mati. Apa yang akan terjadi jika dosa terus-menerus kita lakukan padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu, kemudian kita tidak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan? Oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya untuk terus
mewiridkan dan menjaga istighfar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengampunkan segala dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kakak dan adik kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita semuanya, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhan nas, ittaqullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah istighfar Allah Subhanahu wa taala sejak dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam telah memerintahkan itu semuanya kepada umatnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat banyak dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh umatnya, Nabi Nuh alaihissalam hanya memerintahkan satu kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi pada waktu itu hujan sudah tidak turun sehingga panas luar biasa di seluruh tempat. Bahkan tumbuh-tumbuhan terus mengering, bahkan binatang-binatang ternak pada mati, bahkan perempuan-perempuan sampai tidak bisa hamil. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam? Memerintahkan kepada kaumnya hanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, dengan istighfar itu Allah akan turunkan curah hujan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala akan berkahkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan anak-anak dan generasi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan subur, tumbuh semua ladang, semua kebun, semua sawah-sawahnya, sehingga itulah yang disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah merasakan panas yang sangat luar biasa. Hujan sudah sangat jarang turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap jengkal tanah yang kita tempati menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah Jumat kali ini saya ingin mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai salat, setelah keluar dari masjid ini, niatkan bahwa kita ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki keluarga, ingin memperbaiki lingkungan, ingin terus memberikan yang terbaik bagi siapapun orangnya, bahkan bagi lingkungan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqimis salat.